semua, kembali lagi bersama saya Heri Daniel Prasetya Lukai di Heri Channel. Oke, pada video kali ini saya akan melakukan percobaan pada command prompt, di mana pada video kali ini ya kita akan melakukan yang namanya replikasi satu arah atau yang dikenal dengan master to slave. Nah, jadi sebelum kita mencobanya nih lebih lanjut, alangkah baiknya kita harus mengenal apa itu replikasi satu arah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai definisi dari replikasi satu arah tentunya dan juga tahapan-tahapannya, yang dimana tahapan ini saya akan langsung mencobanya pada command prompt atau CMD. Nah, adapun beberapa peralatan atau tools-tools yang dibutuhkan dalam melakukan percobaan kali ini. Yang pertama, kita membutuhkan yang namanya XMPP, lalu sesuai dengan judul video yang telah disebutkan video sebelumnya. Judul video kali ini ya, kita akan mencoba dengan menggunakan command prompt. Lalu yang terakhir, yang paling penting adalah VirtualBox atau aplikasi yang serupa gitu, sebagai komputer server lain gitu. Nah, mari kita berkenalan sedikit dengan replikasi satu arah. Nah, secara konsep ya, replikasi itu merupakan suatu proses penyalinan atau pentransferan data antar database dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Ya, atau dua atau lebih lah komputer yang berbeda. Nah, dari pengertian replikasi tersebut, maka kita dapat mengartikan bahwa replikasi satu arah merupakan proses penyalinan atau proses pentransferan data antar database pada komputer yang berbeda dengan atau secara satu arah saja. Nah, apa yang dimaksud dari satu arah saja di sini? Nah, jadi ketika satu komputer yang telah dinyatakan sebagai master begitu melakukan pentransferan data kepada komputer yang lainnya, maka komputer lain tersebut dapat melihat data yang telah dikirimkan dari komputer master. Namun sebaliknya, ya, ketika komputer lain telah mencoba nih untuk mengirimkan data ke komputer master, ya. Jadi ketika komputer master melihat data yang dikirimkan, oh ternyata tidak kelihatan begitu. Nah, berikutnya kita akan langsung saja ya ke proses implementasi nih dari replikasi satu arah ini. Di sini saya sudah menyiapkan begitu satu CMD pada komputer saya atau command prompt pada komputer saya satu, dan ini juga CMD pada pada VirtualBox saya ya, di mana VirtualBox di sini saya menggunakan Windows 10 ya. Nah, dan jangan lupa lagi satu, sebelum kita melakukan percobaan ini lebih lanjut, alangkah lebih baik kita memeriksa gitu apakah internet koneksi yang digunakan yang di sini saya bagian ini. Oke, nah apakah dia bukan Ethernet atau tidak? Nah, kalau misalkan ya pada VirtualBox kita itu masih menggunakan Ethernet, begitu takutnya nanti pada saat kita mencoba melakukan koneksi di antara kedua komputer ya, komputer ini maka tidak dapat terhubung begitu, sehingga nanti replikasi tersebut tidak bisa dijalankan dengan semestinya. Kita akan melakukan beberapa sedikit pengaturan pada file my.ini kita. Ya, jadi rekan-rekan buka command prompt, buka XMPP, buka MySQL, lalu ke file bin dan ketikkan my.ini seperti tulisan yang di atas ini. Oke? Atau kalau tidak mau seperti ini bisa, atau penulisannya kalau tidak mau my.ini bisa juga tuliskan notepad my.ini. Nah, maka file my.ini ini akan terbuka. Nah, adapun beberapa konfigurasi yang kita harus lakukan pada my.ini di komputer pusat kita, komputer master kita. Nah, fokus ke bagian ya the MySQL server, lalu tambahkan di bawahnya. Di bawahnya ini ada 4 jenis sintak ya. Yang pertama log, bin sama dengan MySQL bin.
Lalu yang kedua server ID, oke, sama dengan 1. DB plus log tfx commit sama dengan 1. Lalu yang terakhir since binlog sama dengan 1. Nah, saya terangkan sedikit mengenai apa arti dari keempat sintak ini. Oke. Jadi logbin MySQL. Nah, sebenarnya kegunaan logbin atau binary log ya namanya, ini digunakan ketika gini. Ya. Jadi MySQL itu rentan sekali yang namanya risiko-risiko data, begitu, risiko-risiko permasalahan data, seperti kehilangan data, koneksi yang terputus, dan masih banyak lagi. Nah, logbin ini ya berguna untuk ketika hal-hal tersebut terjadi, maka data-data yang sudah kita buat atau ketikan pada MySQL ini sudah tersimpan secara otomatis. Jadi ketika server terputus, maka kita tidak perlu lagi panik begitu kalau misalkan nanti data-datanya hilang atau bagaimana begitu. Jadi tidak perlu khawatir karena keren logbin dapat membantu kita dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan data begitu. Nah, jadi logbin di sini nanti kita akan rancang MySQL bin. Kenapa? Kenapa MySQL? Karena menggunakan bahasa-bahasa MySQL, ya. Lalu ada juga yang namanya server ID 1. Nah, server ID 1 berarti menandakan bahwa ID dari server komputer pusat saya atau komputer master saya ini memiliki nilai 1. Begitu. Jadi dinamakan dengan server 1. Nah, lalu ada juga InnoDB plus log trs commit sama dengan 1. Nah, ini artinya dapat memudahkan ya. Ini gunanya untuk memudahkan kita dalam melakukan penulisan data. Jadi kecepatan atau penyimpanan data itu bisa dilakukan dengan baik dan semestinya. 1 ini artinya detik yang digunakan ketika kita melakukan flux begitu. Nah, sin binlog sama dengan 1 ya, itu artinya sinkronisasi pada binary log yang dilakukan selama 1 detik. Begitu. Setiap 1 detik begitu. Nah, itu maksud saya. Nah, sekarang kita atur dulu ya. Oke, ketika kita sudah melakukan memasukkan keempat sintak ini ya, jangan lupa untuk lakukan save. Ya. Jangan lupa untuk lakukan save dan kita bisa restart XMPP kita ya. Kita stop dan kemudian kita nyalakan kembali. Kita minimize, kita close ini dan kita connect ya. Jadi kita masukkan MySQL di zero. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita pada komputer master kita harus membuat yang namanya user ya, membuat user. Nah, caranya cukup mudah ya. Cukup mudah. Jadi kita create dulu. Create user. Masukkan nama usernya apa? Di sini saya namakan Utema saja mungkin. Utema kemudian lalu diikuti dengan sintak identify. Baik, kita di sini tuliskan passwordnya apa, gitu. Bebas passwordnya mau apa, tapi di sini saya set mungkin Netmaster saja. Kemudian enter. Nah, artinya kita sudah berhasil ya membuat nama user baru. Nah, sekarang jangan lupa untuk melakukan grand replication ya.
application slave on sebutkan lagi nama usernya apa. Tema. Identified by, tuliskan lagi nama passwordnya. Jangan lupa titik koma, enter. Oke, berhasil. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan flux ya. Flux tabels with readlock. Enter. Oke, berhasil. Lalu kita unlock nih, biar tabel-tabelnya kebuka ya. Unlock tables. Oke, dan kita lihat status dari master kita ya. Show master status. J1, 2, 3. Oke, seperti yang di sini ya. Jadi kita sudah dapat nih master statusnya. Jadi nama file kita nanti nama SQL bin di posisi 684. Jangan lupa ini disimpan baik-baik ya. Nantinya ini digunakan untuk melakukan koneksi nih. Koneksi pada saat di komputer slave maksud saya. Nah, sekarang kita akan melakukan setting di bagian komputer slave kita, oke? Oh iya, dan lagi satu perlu diingat bahwa kita harus melakukan pemeriksaan gini ya, pemeriksaan IP config. Jadi cukup rekan-rekan semua ketikkan IP config, ya, IP config, lalu muncullah config ini, konfigurasi. Nah, gunakanlah, kalau saya rekomendasi gunakanlah wireless LAN adapter. Tapi dengan gunakan yang nanti kita sambungkan itu adalah IP address-nya. Yang bagian ini di komputer slave ya. Oke, sekarang kita akan lakukan setting dulu. Kapan pada komputer master sudah selesai, sekarang kita atur di bagian komputer slave-nya ya. Oke, kita pergi ke file my.id dulu. Ini XMPP MySQL my.ini. Nah, jika pada komputer master nih kita memasukkan 4 macam sintak ya, sintak pada komputer pada my.ini di komputer master, tapi pada komputer slave ya, yang berperan sebagai slave, kita cukup memasukkan server ID-nya saja ya. Cukup masukkan server ID, jadi kita masukkan server ID sama dengan 2. Ini harus berbeda ya dengan ID server ID pada komputer yang pertama. Kalau tidak sama, maksudnya kalau sama begitu, nanti proses replikasi ini tidak dapat berjalan dengan semestinya. Tuh. Jangan lupa lakukan save dan kita restart lagi XMPP. Oke, karena berhubung saya belum nyalakan, jadi kita nyalakan saja sekarang. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita connect dulu ya XMPP sama CMD kita. Oke, menu MySQL, menu root. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang pada
computer slave di sini, kita cukup memasukkan sintak ya, masukkan sintak yang seperti ini, oke? Atau komen ya, perintah seperti ini. Change master Oh ya, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita harus lakukan namanya stop slave dulu. Kenapa? Ya, kenapa? Kalau misalkan kita tidak lakukan ini, nanti takutnya slave-slave kita yang sebelumnya itu masih ada begitu. Jadi untuk jaga-jaga kita lakukan stop slave dulu yang pertama. Oke, nah jika muncul seperti ini, artinya saya pernah melakukan slave atau replikasi sebelumnya. Nah, kalau jika muncul warning, itu artinya kita masih belum melakukan replication, ya, replikasi baik itu satu arah maupun dua arah nantinya, begitu. Oke, langkah selanjutnya adalah baru mulai kita memasukkan atau melakukan koneksi nih antara master dan juga slave-nya. Nah, perintahnya ya cukup mudah saja ya. Jadi kita masukkan change master to ya, master host sama dengan masukkanlah IP address pada komputer komputer master ya. IP address yang saya kita masukkan jadi 192.168.1.67. Oke. Koma. Master user sama dengan ini namanya tadi Gutema kalau tidak salah. Gutema, koma. Master password kita masukkan dan pasang. Oke, koma. Master port 306, koma. Master log file ya. Oke, diingat-ingat lagi ya namanya, kalau tidak salah di saya itu namanya MySQL. SQL bin 00010. Master log post Mendengar, mari kita lihat lagi sekalian mencocokkan ya yang di bin-nya. Oke, ternyata sudah benar. 684, master connect return. Master connect retrieve dengan 10. Oke, saya terangkan sedikit ya apa arti dari kesemua ini ya. Jadi yang pertama master host ya. Jadi master host itu merupakan IP address yang terdapat pada komputer master kita. Ya, jadi seperti yang saya tunjukkan sebelumnya bahwa komputer master kita itu mempunyai IP address ya, seperti yang terlihat. Nah, master user ya. Jadi seperti yang kita sudah buat nih sebelumnya. Ya, jadi ketika membuat create user, kita memberi nama dengan nama Gutema. Dan juga begitu pula untuk passwordnya. Jadi master password yang kita sudah set sebelumnya itu adalah Denpasar. Master port ini adalah port yang terdapat pada XMPP kita. Ya, jadi kurang lebih yang bagian ini. Ini master port kita ada di sini. Ya, umum ya kalau master port itu ada di umumnya biasanya 3306 biasanya.
Ya, di komputer master tapi bukan di komputer slave. Ya, 3006 ini umum karena ada di komputer master, ada di komputer slave juga ada. Begitu ketika kita melakukan menyalakan XMPP kita begitu. Master log file ya seperti lihat ini statusnya dari komputer master kita. Dan yang terakhir itu ada mohon maaf, ada master log post ya. Log post ini position dari master kita, master status kita. Lalu yang terakhir itu adalah connect retrieve. Jadi ketika nih servernya sudah terputus, ada beberapa kesempatan nih dia harus melakukan koneksi. Nah, secara umum sih biasanya di-connect sebanyak 10 kali gitu. Nah, kita enter dulu. Oke, sudah berhasil. Lalu kita lakukan start slave. Slave. Start slave, enter. Oke, dan kita lihat dulu statusnya. Oke, kita lihat ya. Show status, show slave status. /G. Lalu titik koma, enter. Oke, sekarang kita lihat di sini, kita lihat statusnya ya. Nah, ini yang paling terpenting ya. Ketika slave IO state ini statusnya waiting for master to send event, itu artinya bahwa replikasi ini sudah berhasil. Nah, jadinya asumsinya ketika kita melakukan pengiriman database, maka pada komputer slave kita itu akan terlihat begitu seperti apa. Nah, sekarang untuk membukti, biasanya ada juga beberapa kasus seperti ini. Jadi ketika ia melakukan koneksi pada komputer master dengan sintak atau dengan perintah yang sama seperti yang di atas, itu ada beberapa kecenderungan. Seperti kalau misalkan dia salah masukkan host ya, tetapi dia benar memasukkan user dan passwordnya, maka biasanya slave IO state ini itu dia connecting to master biasanya. Nah, ini bahaya sekali ya. Kalau misalkan kasusnya ada seperti demikian, ya caranya adalah periksa lagi terutama bagian host. Jangan sampai salah. Oke? Nah, biasanya ada juga kalau misalkan salah masukin password dan juga username ya. Atau salah masukin ya port juga lah kemungkinan atau yang lain sebagainya ya. Itu biasanya error atau dalam artian ya sintaknya salah dan lain sebagainya. Begitu. Nah, makanya yang perlu diperhatikan adalah ini networking-nya. Ya, jangan menggunakan Ethernet. Kalau saya sarankan jangan menggunakan Ethernet. Atau kalau misalkan komputer 1 nih udah pakai WiFi, komputer 2 jangan pakai Ethernet, tapi pakailah koneksi yang sama dengan komputer 1. Begitu kurang lebih ya. Nah, sekarang mari kita coba untuk membuat database dan kemudian kita lihat di sini ya. Kalau misalkan ketika kita sudah membuat database pada komputer master, ya secara otomatis pada komputer slave itu akan terlihat. Oke, mari kita coba ya. Nah, kita buat dulu database baru. Create database. DB toko mainan misalkan. Ya. Saya kecilkan saja tulisannya. Nah, kita enter. Oke, sudah berhasil. Kita coba use DB toko mainan. Use DB mainan. Sekalian nih kita coba ya buat beberapa tampil, sama kita coba insert nih beberapa data-data dari tabel-tabel tersebut. Oke. Mari kita buat beberapa tabel. Kita buat tabel create tabel DB pegawai saja deh. Pegawai itu ada nama ya.
ada ID pegawai, primary key, auto increment. Oke, kita coba nama sama coba nama saja untuk sementara ya. Pacar 255. Oke, sekarang kita buat nih, kita isikan data ya. Insert into TV pegawai. ID pegawai. Dan namanya dia. Values ya. Sekarang kita coba isikan. 1, tono 2, pucuk. Kita titik koma kemudian enter. Oke, sekarang mari kita lihat di sini apakah sudah terlihat ya. Coba kita show ya, show database. Nah, sekarang ini database yang baru kita buat ya, namanya DB toko mainan. Oke, nah pada komputer slide kita itu sudah terlihat ya, ternyata kita sudah berhasil dibuat namanya database, namanya DB database DB toko mainan. Oke, sekarang kita coba nih Pak pakai yang DB toko mainan ini ya. Jadi use DB toko mainan. Oke, kita coba show tables. Oke, kita coba select ya. Ini pegawai. Nah, kita lihat di sini bahwa data yang ada dari komputer master ya, yang kita sudah isikan nih, Tonu dan Ucup, itu sudah terlihat nih pada komputer slide kita. Nah, sekarang mari kita lakukan percobaan terakhir ya. Ketika kita mencoba memasukkan data pada tabel tersebut, apakah pada komputer master kita akan terlihat atau tidak ya? Oke, mari kita coba masukkan beberapa data. Into DB pegawai, ID pegawai, nama pegawai. Values, coba yang ketiga dan keempat ya. 3, siapa yang namanya ya? Herman deh. 4. Budi. Ya. Enter. Nah, coba kita select, kita copy saja di atasnya. Nah, secara logika atau pada sudut pandang dari komputer slave ya, data-data yang telah kita masukkan sudah terlihat pada database, pada komputer slave maksud saya. Nah, sekarang ya coba kita lihat apakah data dari yang barusan yang telah kita masukkan pada komputer slave itu sudah terlihat pada komputer master ya. Cukup masukkan select from
DB pegawai. Enter. Nah, sayangnya ya data-data yang telah dimasukkan pada komputer slave itu tidak kelihatan ya, tidak terlihat pada komputer master begitu. Karena kenapa hal tersebut terjadi ya, karena kita masih melakukan refleksi satu arah saja, yang dimana ya hanya master saja yang bisa mengirim data, tapi slave tidak dapat mengirimkan data, walaupun sebenarnya hasil itu terlihat di komputer slave, tapi pada komputer master hasilnya tidak dapat terlihat. Nah, bagaimana sih caranya agar ketika kita melakukan pentransferan data nih pada komputer slave, ya komputer slave itu dapat terlihat pada komputer master kita, begitu. Nah, caranya nanti saya akan tunjukkan di video sambungannya, video kedua, ya ini replikasi dua arah atau master to master. Jadi, sekian pada video kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat maju dan berkembang. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat ya, dan selamat mencoba untuk melakukannya. Oke, semangat semua. Dadah.